sempet tidur di atas lapak orang, terus kalau tidur di satu tempat harus bayar 500 perak tahun 2001. Wow, wow. Wangkong materan kopi sareng Kang Opa. Oke, Kang Erik. Oke, gimana kabarnya Kang Erik? Ya seperti yang dilihat, alhamdulillah kabarnya sehat ya. Keluarga gimana, sehat ya? Keluarga alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Iya. Gue perhatiin kayak lagi makin subur nih. Ya begitu. Sekarang Iya, lebih iya. fokus ke cuan, bro. Iya kan? Cuan. Iya. Jadi kita badan nggak terlalu kurang olahraga, intinya kita lebih sibuk nyari cuan. Ya, tapi yang penting sehat. Buat teman-teman yang nonton ini, Kang Erik ini gue udah kenal sama Kang Erik udah cukup lama, udah kurang lebih 12 tahunan kayak lebih 12 tahunan. Jadi ini senior gue nih. Jadi dulu sebelum gue di posisi sekarang, gue jadi orang dapur lah di belakang layar di restoran. Jadi gue sempat kerja di dapur, dan bisa dibilang Kang Erik ini sebagai mentor gue dulu lah pas ini. Sibuk ngapain nih, bro? Ya akhir-akhir ini ya sibuk ngurusin ya usaha kecil-kecilan, bro. Apa? Terus ya usaha di apa namanya, kita punya usaha mie ayam. Oke. Terus sama kita sekarang lagi ngerintis usaha ini apa namanya, all shop, online shop di Lazada. Oke. Apa tuh? Apa yang lo jual di produk ini? Kalau yang dijual di Lazada produk lebih ke kaos kaki, terus kayak sendal santai, sendal rumahan gitu kan ya. Buat sendal santai. Ya lebih ke produknya sih lebih ke kaos kaki gitu. Yang kita Udah berapa lama lo main di bisnis online ini? Kalau untuk di bisnis online sih belum lama ya, bro. Baru sekitar 7 atau 8 bulan lah lagi jalan. Makanya sekarang lagi ya bisa dibilang lagi merintis kan, belum ya kita belum berjalan, belum lari lah gitu, bro, seperti orang-orang. Tapi saya sih pengennya ke depannya ya lebih bagus lagi, makanya sambil belajar terus belajar. Mau intinya belajar lah gitu kan kita. Terus kan yang tadi sempat gue denger, lu juga di samping tadi ada bisnis online, terus Kang Erik ini ada usaha mie ayam. Mie ayam Villa Duta ya? Iya, namanya kita karena dulu awal kita ngerintis, kita awal buka mie ayam itu, percis berada di perumahan Villa Duta. Oke. Nah itu makanya kita dikasih nama lah. di Villa Duta, Jalan Pajajaran Indah 5. Oke. Nah yang kedua itu di Villa Bogor Indah Cipari. Kemarin kita buka yaitu di Jalan Bantar Kemang, di pas pertigaan Jalan Bantar Kemang arah ke perumahan Barenang Siang Indah di BSI. Itu kan tadi bisnis online udah kurang lebih jalan 7 sampai 8 bulan. Nah kalau bisnis mie ayam sendiri udah jalan berapa lama? Kalau mie ayam sendiri kita mulai ngerintis dari 2014, bro. Oke, 2014, 8 tahun lah ya. Iya, sekitar 8 tahunan. Sampai 8 tahun kan itu gak gampang. Nah, kiat-kiatnya itu apa sih? Cara lu mempertahankan itu? Ya, caranya bertahan sih ya kita jangan mudah menyerah. Terus kita harus fokus aja gitu. Apapun yang terjadi ya terus kita jalani, kita semangat terus. Karena kan namanya usaha ada pasang surut, ada kita lagi sepinya atau kita lagi apa sih namanya? Ada problem permasalahan apalah keluarga ini. Ya kita usaha mah harus jalan terus, bro. Ya kan namanya kita berumah tangga, bro. Betul. Ada kan kita getreng sama bini kan, betul kan? Nah itu kita setidaknya kita profesional lah di situ, bro. Tetap aja kita jalanin aja. Ya intinya sih itu apa sih, kita semangat aja. Jangan pantang menyerah. Terus Aing pengen nanya lagi nih, bro. Oke. Terus kenapa sih, maksud gua kan dengan bisnis kuliner yang begitu banyak pilihannya menurut gua, karena lu juga punya background di dapur, lu juga pernah jadi seorang chef di salah satu restoran, ya pasti teman-teman di Bogor pasti tahu.
Terus kenapa tercetus, kenapa sih harus mie ayam gitu, kenapa nggak misalkan bakso gitu misalkan, Iya, atau iya, kalau iya. nggak misalkan nasi goreng, kenapa harus mie ayam? Masyarakat Indonesia atau khususnya di Bogor di Indonesia, kita tuh kalau nggak nasi Ya mie. ya mie, Iya, ya kan? betul. Kita kalau nggak ada nasi mie, Mie, iya, itu iya, iya. kalau kita di mie itu nggak ada matinya, kayak kita makan nasi nggak ada bosannya. Mie juga nggak ada bosannya, ya kan? Iya, Di iya, Indonesia betul, seperti itu, makanya ya udahlah kita buka mie ayam Ayam, aja ayam gitu. lah gitu, tercetus. Ya Jadi, itu. di mie ayam lah ya. Kan kita dikenal udah belasan tahun lah, udah lama lah ya, cukup Iya. lama lah gitu. Dan gua tahu perjalanan karir lu di dapur kan di sini, mungkin lebih dari 3 restoran yang Iya, pernah lu lebih. kerjakan gitu. Nah, boleh tahu lu pernah kerja di mana aja bro? Mungkin teman-teman juga di sini. Boleh nih. Boleh, Dibilangin. boleh nggak apa-apa. Ini mah Oke. bukan promosi atau bukan, cuma ini mah sharing aja. Iya, sharing ya, bro. Kalau Pertama lu di untuk mana? Pertama gua di mie ayam Gaya Tunggal di Bogor. Gaya Tunggal terkenal. Iya. Enak tuh mie ayamnya. Mie ayam Gaya Tunggal. Terus gua lari ke di kafe di Bogor, di Coffee Time Cafe. Coffee Time Cafe, Iya. ya. Mungkin lo udah Oke, pernah dengar. oke. Nah, gua kenal sama dia nih di Iya. Coffee Time Cafe. Nah, Oke, iya, terus iya. Coffee Time Cafe. Oh. Nah, itu yang terakhir sebelum gua berhenti di ini, yaitu di Momomil. Momomil Cafe yang di Bogor, mungkin teman-teman. Makanya gue bilang ini yang memperkerjakan Kang Erik ini, gue pikir sih sangat beruntung ya. Menurut gue ya, ini Iya. menurut gue penilaian Iya, kalau gua. menurut lu kan, gua, iya. gitu. Maksudnya karena kan ya yang tadi terakhir lu sebutin kafe yang salah satu kafe yang jual susu itu cukup berhasil pada satu pegang. Iya. Tuh. Dan gua bisa klaim juga Hmm. itu awal mulanya berdirinya Momomil. Yang pertama karyawan dia rekrut kafe ya, khususnya bukan outlet kecil ya. Emang dulu udah ada outlet kecilnya, cuman belum sekelas kafe. Cuman pas dia terjun di kafe, itu orang pertama yang direkrut sama ownernya itu gua. Yes. Ini bro, gue pengen nanya nih, pengalaman yang membahagiakan apa sih yang menarik buat diceritain di sini bro? Pengalaman apa nih, yang bro? membahagiakan nih? Yang oh, happy, yang lagi happy gitu. gitu selama hidup lo. Iya. Gue kayak happy nih ngalamin ini apa sih? Kerja sekarang memperkerjakan orang. Wow. Itu aja bro. Yang Iya, mungkin iya. yang bikin gua Oke, gokil, apa ya. sih Iya. yang bikin gua bahagia ya di situ. Itulah, ya. Gua lepas dari tangan orang gitu. Sekarang gua yang megang, Iya. giliran gua yang nyetir orang gitu. Iya. Tapi dalam artian bukan gua ngejajah orang Iya, seperti iya. orang-orang kan. Oke, iya, Cuman iya, kita selayaknya, cuman seenggaknya kita sekarang dari kita kerja sekarang mempekerjakan. Yap. Itu aja Itulah, lah. itu iya. Salah Ya, satunya itu memang iya. luar biasanya. Kalau menurut gue sih Kang Erik ini cara berpikirnya cukup luas. Maksudnya dia berani keluar di zona nyaman, karena kan memang Iya, iya. Kang Erik ini ya gue bilang tadi cukup berhasil menjadi seorang chef di tempat Iya, yang iya. disebutin di kedai susu itu. Terus dia akhirnya cabut. Nah itu gue bilang itu keputusan yang paling berani. Keputusan, iya iya. Menurut gue. Betul Itu sekali. paling Kita harus keluar dari zona ini. Iya, gitu. iya, iya. Dan alhamdulillah udah sekarang udah Ya, dibuktiin ya. alhamdulillah, Udah beberapa gitu. kedai mie ayam. Oke, nah itu kan tadi gue pengalaman, lu bisa ceritain pengalaman happy. Nah sekarang Iya, iya. pertanyaannya lagi, Aing pengen nanya lagi nih bro. Pengalaman yang kelam atau pahit dalam hidup lu apa? Bro? Pahit, bro. Oh. Ya mungkin lu nggak bakalan tahu karena sebelum kenal sama lu ya. Oke, ini. oke. Gua pernah sampai tidur di atas tempat jualan orang. Wow. Itu gua jujur ya, gua orang daerah. Orang daerah yang berani ngadu nasib ke kota, yaitu ke Bogor. Itu di situ di Bogor itu, Lu belum punya tujuan? belum punya tujuan, Oke. belum punya kerjaan, bahkan uang yang dikasih sama nyokap itu cuma 30.000. Tahun berapa itu? buat ongkos. Itu sekitar tahun 2000-an. Pas moneternya itu, bro. Oh. 99 2000 lah gitu. Iya. Gua lari ke Bogor dengan modal 30.000. Lu tidur di? Nah, itu gua gini. Gua kan di Bogor nyari kerja. Bahkan hampir wilayah Bogor gua puterin tanpa naik angkot. Gua jalan
Contoh dari misalnya dari Pasar Anyar sampai ke Pasar Bogor, sampai ke Baranang Siang, gua putar-putar nyari kerjaan. Intinya kerjaan apa aja, yang penting gua kerja dapat duit. Pasar Bogor 2 malam, pokoknya setiap siangnya gua nyari kerja, pas malam lari ke Pasar Bogor, gua tidur di atas tumpukan orang. Kan kalau jualan kan kalau tutup di ini ya, ditutup terpal. Nah, gua tidur di situ. Sampai gua tidur di situ. Selama gua ngontrak, bahkan ngontrak yang bisa dibilang tempat yang nggak layak huni, bro. Bisa dibilang kalau kata anak-anak tuh kandang Japati. Wow. Itu benar-benar kita tidur tuh di atas apa? Ini langit-langit gitu, di atas. Pokoknya pas ke genteng gitu. Bayarnya per hari, sehari 500 perak. Gua masih inget itu. Tahun 2000. Ini Aing pengen nanya lagi nih, bro. Boleh. Siapa sih sosok paling berpengaruh dalam hidup gua? Ya bisa dibilang orang pertama yang bikin gua berpengaruh dalam hidup gua, ya bisa dibilang ibu gua. Wah, orang tua. Ibu setuju sama bapak ya gitu. Tapi emang nomor satunya gitu. Ibu. Itulah yang orang paling berpengaruh dalam hidup. Ya mungkin sekarang ada lagi mungkin ke anak-anak ya, mungkin yang bikin kita pengaruh semangat itu, yang membuka semangat itu anak-anak sama istri juga kan. Kenakalan apa yang pernah lo lakuin selama hidup? Kenakalan apa ya pernah? Maksudnya ya sorry kan ada juga ada di podcast sebelumnya gua ada tamu, gua tanya apa sih? Ya sorry nih kan dia ada ngedrug segala macam. Lalu kenakalan apa sih yang udah pernah lo jalani? Kenakalan sih gua cukup di itu aja sih. Iya. Cuma kayak orang kan kenakalan kan macam-macam, ada yang ke maaf nih ke narkoba gitu. Kalau gua nggak pernah ke situ. Cuman kenakalan gua yaitu di cewek aja. Iya. Tapi bahkan sampai jauh-jauh. Istri gua pun itu ya, kenakalan gua itu sampai istri gua tahu gua ke cewek itu. Tapi sih alhamdulillah sekarang gua udah buang jauh-jauh itu. Cukup sekali aja. Nanti gue share nih soalnya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Iya nggak apa-apa karena istri gua juga. Nama itu lu apa bisnis lu? Kalau untuk ini ya, saya sih mau promosikan. Kalau untuk warga Bogor, khususnya pecinta mie ayam, pecinta mie ayam di wilayah Bogor, bisa datang langsung ke outlet, atau bisa juga yang mager-mager bisa bisa buka aplikasi GrabFood. Udah masuk ke GrabFood, GoFood sama ShopeeFood. Itu kita namanya mie ayam Villa Duta. Mie ayam Villa Duta. Iya, mie ayam Villa Duta. Udah pasti muncul ya? Udah pasti muncul itu mie ayam Villa Duta. Jam operasionalnya, bro? Jam operasionalnya kita buka jam 10, tutup jam 9 malam. Wah, oke. Iya. Cukup panjang lah gitu. Iya. Dan satu lagi, kalau misalkan untuk di manapun nih yang misalkan butuh kaos kaki, butuh kaos kaki anak, kaos kaki kantoran, atau buat kaos kaki muslimah cewek, berbagai macam kaos kaki sama sendal-sendal santai, bisa cari di Lazada. Nama tokonya Kila Store sama Arsila Store. Di sini mungkin ntar ada ya. Oke, siap. Kila Store sama Arsila Store. Di situ udah muncul berbagai macam kaos kaki. Pokoknya dijamin harga kompetitif lah. Murah ya, kompetitif. Iya. Oke. Bisa buat jual lagi gitu kan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, gue juga nih udah cukup puas deh ngobrol sama kalian, karena gue gini emang beneran gue udah lama gak ketemu sama kalian. Iya, tapi kan kalau kita ngobrol ini bisa kalau diterusin ngobrol, kalau nggak inti-intinya kita bisa sehari semalam nggak bakal kelar ya kan. Betul. Karena kalau dia tahu gembelnya gue, jadi memang kalau misalkan kita sama-sama tahu lah lu gembelnya gue, gembel lu, kita sama-sama tahu. Kalau misalkan kita ngobrolnya diterusin pasti bakal lama. Iya. Nah jadi memang oke, teman-teman yang nanti nonton podcast gua, mudah-mudahan nih obrolan kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Amin. Maksudnya, ternyata orang-orang yang sekarang udah punya usaha, ternyata dulunya begini dulu ya. Iya. Yang tadi sempat menurut gua menarik banget, sempet tidur di atas lapak orang. Terus kalau tidur di satu tempat harus bayar 500 perak tahun 2000-2001. Wow, gue bilang sih ini gue salut banget sih sama Kang Erik.
Oke, bro, thank you udah Siap. datang. Ya, thank you so much. Jadi memang kalau misalkan memang teman-teman udah nonton podcast gue, tolong di subscribe, Oke. di like, tolong di share juga. Di share ya. Di share juga. Di share ya, bro. ganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.